Oke, Dewa Muna, silakan. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Silakan, Bro. Malam. Saya maunya malaikat itu diciptakan Allah pada saat dia masih belum memfirmankan Yesus atau sudah memfirmankan Yesus. Yang menciptakan malaikat itu adalah Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus juga yang mengutus para malaikat dan mengutus para nabi. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Oh, kalau di Lukas 22 yang ayat 43 sampai 44, coba tolong dibaca. Bacalah. Saya baca ya. Katanya tadi Yesus yang menciptakan malaikat. Di sini tapi Yesus takut sama malaikat. Maka seorang malaikat Di situ tunggu. Di mana dia takut sama malaikat? Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Maka ya seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan. Kok sudah diciptakan, dia kasih kekuatan lagi. Ialah Yesus. Sangat ketakutan. Makin bersungguh-sungguh berdoa mungkin sama Allah kah? Aku kurang tahu juga. Puluhnya menjadi seperti titik darah dan berjatuhan di tanah. Kok udah diciptakan malah takut-takutin. Gimana sih tanggapannya, Mbak, kalau yang kayak gini? Di mana di situ ditakut-takutin? Ini dia ketakutan, Mbak. Lukas berapa? Mbak, Lukas berapa? Lukas 22. Saya bacain gini loh. di Taman Getsemani itu perikopnya. Suara Bang Triwira kayaknya kecil. Lukas 22 Aku yang kecil suaranya. Ayat 4, 3, 44. 44. Itu di Taman 43 Getsemani ya. itu. Kita lihat aja bahasa aslinya di situ. Saya cari ya original teksnya ya. Saya yakin itu bukan ketakutan. Itu terjemahannya nggak pas. Saya cari original teksnya sebentar. Bukan, itu memang ketakutan. Itu Tetapi ketakutannya bukan itu terhadap malaikat. Iya, bukan. ketakutannya bukan Itu karena kepada malaikat. Itu cawan narasinya itu kan salah tidak akan berlalu. Jadi mendekati masa-masa. Kamu Silakan. dengar dulu boleh nggak sebentar? Jadi mendekati masa-masa Bang, sebentar. Oke, Dewa. kalau enggak oke lah kalau enggak Bro Dewa, oke lah kalau enggak dulu. ketakutan. Ya, siap. Nah, dengar dulu ya. Silakan Kalina, tadi mau ngomong. Oh, enggak. Jadi saya mesti luruskan kamu dulu. Jadi di situ dia tidak ketakutan kepada malaikat ya, tapi memang dalam situasi bahwa Yesus sebagai kemanusiaannya, tidak ada satu manusia itu sebenarnya ya, kalau manusia yang sesungguhnya ya, Yesus itu kan sejatinya manusia dan sejatinya masa detik-detik saat penyaliban akan tiba, dia memiliki rasa bukan Allahnya, bukan keilahiannya. Ada sisi kemanusiaan yang meminta kepada Bapa dengan gentar, dengan takut, jikalau bisa cawan itu berlalu. Artinya kalau bisa, tapi itu tidak akan pernah bisa berlalu sebab memang harus digenapi oleh dia, makanya dia meminta kekuatan. Kalau bahasanya gampangnya tuh gini, ayo Bapak kita fixkan ini jadi, nah gitu seperti itu. Tapi dia mau make sure, memastikan yuk jadi gimana supaya ini tidak berlalu dan tidak tertunda lagi. Jadi takutan pada malaikat seperti yang kamu tangkap sih. Kamu ngerti nggak yang saya sampaikan kira-kira? Oh, jadi maksudnya di sini dia tidak ketakutan. Ya, dia ketakutan tapi bukan kepada malaikat. Ya, saya jelaskan. Gini. Nah, brother, kamu tadi sudah dijelasin. Ketakutan itu, menyangkali ketakutan itu memang ada. Tetapi ketakutannya itu bukan kepada malaikat yang datang. Kenapa?
saya katakan bukan. Data yang pertama adalah nanti kalau kamu baca Matius pasal yang keempat, ya, Matius 4 di situ ada Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Kemudian malaikat datang untuk ngapain? Tahu bro? Malaikat setelah nanti kamu baca Matius pasal 4. Di situ setelah Yesus dicobai oleh iblis tidak mempan, kemudian malaikat datang untuk ngapain di situ? Malaikat datang untuk melayani Yesus. Ya. Jadi tidak mungkin kemudian Yesus itu takut lihat, karena Kak Mikana tadi sudah saya katakan bahwa kuasa dari Bapa menciptakan itu firman. Firman itu adalah Kristus atau Yesus yang sedang datang menjadi manusia. Tidak mungkin dia ketakutan melihat malaikat. Sebenarnya pertanyaanmu ini separalel atau tidak. Sebenarnya dari awal pertanyaannya saya tadi kan yang menciptakan malaikat Yesus. Yesus sang firman. Nah, jadi kalau kita bicara menciptakan kan artinya nama Yesus. Malaikat ini dia datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Masuk akal? Salah, bukan. Gini loh, makanya saya jelaskan dulu, brother. Ya, begini. Tadi saya sudah jelaskan kepada kamu bahwa kasus ini sebenarnya separalel dan akan memberikan kebingungan karena kalau teman-teman berangkat dari sisi kemanusiaan Yesus. Kalau orang Kristen lihat ini tidak bingung, kenapa? Kami meyakini bahwa, tadi Kak Lina katakan, bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Karena Allah sejati dan manusia sejati, dia punya 2 manifestasi. Ingat ini ya teman-teman semuanya juga. Ya, dia punya 2 manifestasi. Maka saya ralat sedikit ya. Oh, saya ralat sih. Ini iman kami kok kamu ralat. Tidak, maksudnya seperti ini. Tadi kan dari awal saya bertanya lebih dulu. Saya bilang itu Allah itu dia menciptakan lebih dulu Yesus, dia memfirmankan Yesus lebih dulu. Tidak ada yang memfirmankan Yesus. Pertanyaanmu juga salah itu. Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Bagaimana Yesus menciptakan Yesus? Yesus itu adalah firman. Nah, kalian akan bingung gini. Kalian akan bingung nih, khususnya teman-teman yang Islam akan bingung kalau saya katakan Yesus itu adalah firman yang ada di dalam diri Bapa. Karena di dalam konsep kalian firman itu kata-kata gitu loh. Firman itu berupa kata-kata. Nah, dalam iman Kristen tidak begitu. Firman itu person. Firman itu pribadi. Nah, jadi itu harus tahu. Jadi dia bukan kata-kata. Sebelum memfirmankan Yesus, itu udah keliru pertanyaannya. Itu pernyataanmu udah keliru. Karena Yesuslah yang Yesuslah sang firman itu, maka jadilah segala sesuatu. Karena Allah melakukan segala sesuatunya itu dengan firman. Nah, jadi Allah tidak mungkin terpisah dengan firman, karena firman Allah pasti Allah. Jangan dibawa muter ya, brother ya. Karena di bawah udah banyak yang mengerti. Jadi kita agak jalan lebih cepat. Kalau bro agak lambat, nanti boleh nonton di YouTube apa penjelasan saya ya. Jadi begini, ya sudah saya jelaskan sekali lagi mengenai Dwinatur Yesus tadi saya masuk ke situ. Aduh. Suaramu Dewa suaramu tuh lo nabrak-nabrak dengan suara Jeki dan suaramu itu putus-putus. Oke, Bro Jeki, saya tambahkan sedikit Pastor Jeki. Jadi Bro Dewa yang dibawa ini ya, saya buktikan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ini Kolose 1 ayat 16 mengenai penciptaan. Kolose 1 ayat 16 ya, kawan-kawan di bawah juga ingat, catat ini. Bahwa Yesuslah firman itu dan di dalam diciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, malaikat ada di sorga, malaikat-malaikat makhluk sorgawi yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, ya, maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus, dan untuk Dia. Ini Kolose 1 ayat 16. Jadi malaikat itu Dia yang ciptakan.
Karena dialah firman itu. Ya, kawan-kawan ya. Iya. Jangan bingung ya. Ini udah penegasan nih. Jangan bingung. Ini Alkitab ini. Jadi, bro, kawan-kawan semua, jangan pakai logika pikiranmu sendiri. Kamu lihat di Alkitab. Alkitab menulisnya seperti itu. Ya. Begitu, bro. Itu tambahan saya. Oke. Ya, saya jelaskan tadi mengenai Dwinatur dulu ya, teman-teman ya. Hal ini separalel ketika teman-teman baca Alkitab, ya. Kemudian makanlah Yesus. Wah, Tuhan kok makan, ya apa sih? Kemudian tidurlah Yesus di perahu. Loh, Tuhan kok tidur di perahu? Tuhan macam apa yang tertidur? Ya. Tuhan berdoa loh, Tuhan apa yang berdoa? Nah, hal ini separalel teman-teman dengan tadi dia mengatakan ya bahwa di sini kok malaikat bukan Yesus kekuatan. Nah, kalau Tuhan pasti dia lebih kuat daripada malaikat. Nah, makanya teman-teman, hal ini kalau kita lepaskan daripada teologi Kristen bahwa Yesus itu natur, kita akan sulit mengetahui hal ini. Sulit. Sebagaimana murid yang berhadapan bermuka dengan Yesus, itu juga kebingungan melihat Yesus. Bingung, teman-teman. Yesus wujudnya manusia kok perbuatannya perbuatan Allah. Teman-teman mereka guncang semua itu. Murid-murid juga bingung kok, bukan kita aja, apalagi teman-teman yang tidak lebih bingung lagi. Murid-murid saja bingung waktu itu kok. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, iman mereka itu baru genap para murid ketika mereka menerima Roh Kudus, baru betul-betul yakin mereka, ya, bahwa setelah Yesus naik terangkat ke sorga, dia lihat bangkit naik ke sorga, Roh Kudus diberikan, genaplah semua yang apa yang Yesus katakan kepada mereka. Baru iman mereka penuh. Nah, maka daripada itu teman-teman, melihat Kristus dari sisi kemanusiaannya atau tinjauan kristologi dari sisi historis, kesimpulannya adalah Yesus just a human. Yesus hanya manusia yang baik, manusia yang berbudi. Itu seperti itu. Itu tinjauan kristologi hanya secara historis. Ya, Yesus itu orang baik. Ya, tidak ada catatan kriminal pada zaman kekaisaran Roma waktu itu yang menemukan satu pun kesalahan Yesus. Tidak ada. Ya, satu pun catatan kriminalnya tidak ada. Sekalipun saya tidak pernah masuk penjara, paling tidak punya catatan kriminal itu di polisi. Tapi Yesus sama sekali tidak ada catatan kriminalnya. Ya, tidak pernah mengambil istri orang lain, tidak pernah berperang, tidak pernah kemudian dia juga merampok, mengambil milik orang lain, itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi memang ya Kristus itu sekalipun ditinjau dari sisi historis, memang dia adalah orang baik. Tapi orang Kristen tidak berhenti di situ. Kita juga bukan hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus, teman-teman. Kita melihat praeksistensi Yesus. Praeksistensi Yesus itu adalah sebelum dia datang sebagai manusia. Nah, makanya itu tadi menjawab Yesus makan, Yesus minum, bahkan ada yang nyeleneh, loh berarti waktu Yesus bayi, berarti dia minum ASI ibunya juga dong. Saya katakan dan teman-teman selalu mengatakan, Yesus datang purely, sungguh-sungguh manusia. Nah, maka di dalam daging kemanusiaannya Yesus, dia butuh makan. Itu manifestasi kemanusiaan. Kalau Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, tidak makan, itu bukan dia. Ya, Yesus datang langsung betul besar, langsung bisa bicara, itu jin. Yesus harus mengikuti semua tahap kehidupan manusia ini. Tidak bisa dia melompat-lompat begitu, tidak bisa. Karena kedatangannya untuk disungguh-sungguh manusia. Bukan siluman manusia, bukan manusia jadi-jadian. Nah, teman-teman harus mengetahui itu. Nah, jadi kekeliruanmu tentang itu adalah ketika kamu memandang hanya dari sisi kemanusiaan Yesus. Dari sisi kemanusiaan Yesus, Yesus butuh makan, Yesus butuh minum, dia butuh tidur. Tetapi apakah keilahiannya membutuhkan itu? Tidak perlu. Nah, makanya saya katakan tadi murid-murid juga kadang on off. Ini manusia ini, wong tidur kok. Tetapi waktu dia berdiri mengatakan kepada danau, tenanglah. Tenang danau itu. Siapa orang ini? Ya, tidak ada satupun nabi yang mengatakan bahwa kepada danau itu tenanglah, tenang danaunya. Tidak ada yang pernah seperti itu. Jadi murid-murid pun kebimbangan melihat yang wujudnya manusia, tetapi perbuatannya adalah perbuatan Allah. Nah, makanya ketika Thomas bangkit ya melihat bahwa ketika Yesus bangkit dan Thomas tidak percaya, Yesus katakan, nih pegang Thomas kalau tidak percaya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Baru percaya dia, ya dan Allah. Kemudian apa kata Yesus? Kamu lihat aku, makanya percaya. Tetapi berbahagialah Kak Lina,
Kak Mikna, Bang Triwira, dan saya yang tidak melihat, dan semua teman-teman yang percaya, yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, bahwa Kristus pada saat itu, dia punya dua nature, yaitu kemanusiaan dan keilahiannya. Tidak tercampur di dalam satu pribadi Kristus. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Makanya di sisi yang lain, dia bertindak sebagai Allah. Ya, dia bertindak di dalam keilahiannya. Apa itu? Mengampuni dosa, memberikan hidup yang kekal. Siapa manusia memberi hidup yang kekal? Berdoalah demi namaku. Loh, kamu siapa? Tapi Yesus mengatakan itu, teman-teman. Ya, nah, seperti itu. Itu teman-teman perlu mengetahui ya. Dan malaikat di situ memberikan Yesus kekuatan, bukan dalam rangka Yesus itu secara keilahian membutuhkan kekuatan malaikat. Tidak. Tetapi di dalam kemanusiaannya, yang dia tahu kapan dia mati, cara dia mati, dan bagaimana matinya, dia tahu itu semua. Maka di dalam kemanusiaannya, dia mengalami penderitaan itu. Sampai peluhnya itu menjadi titik-titik darah. Artinya itu adalah tingkat stres, tingkat sebuah ketakutan yang betul-betul menakutkan. Sampai pembuluh darahnya pun pecah, karena dia tahu kapan dia mati, dan bagaimana caranya dia mati. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini tahu kapan dia mati, tahu kapan dia hidup. Tidak ada. Kecuali Kristus. Ya. Makanya teman-teman percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dialah satu-satunya ya contoh kemanusiaan yang bangkit dari antara orang mati dan punya kuasa kebangkitan itu. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya Kak Mikana katakan bahwa kami ini bukan beriman kepada sesuatu yang mati. Semua pemimpin agama makamnya ada, kuburannya ada, tulang belulangnya ada. Tapi Yesus tidak. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, jadi kami bukan percaya kepada sesuatu yang mati, ya, yang masih disujud-sujudin, yang masih kemudian dikelilingin, kemudian bahwa bisa memberikan sesuatu, tidak. Kami percaya kepada Yesus yang bangkit. Kubur kosong membuktikan hidup, ya. Haleluya. Oke. Kita lanjutkan ya. Pastor Jackie, ya. Aku dapat original teksnya. Ya. Original teksnya yang tadi itu memang di bahasa Yunani itu agonia. Kalau bahasa Inggrisnya agony. Agony ini penderitaan mental yang sangat parah. Ya, betul. Jadi penderitaan mental sehingga ada keringatnya bercucuran seperti darah. Ya. Jadi dia bukan ketakutan kayak manusia yang akan kematian, tapi dia penderitaan mental yang parah. Makanya malaikat datang melayani. Jadi malaikat itu datang melayani dia. Memberi kekuatan. Nah, jadi kawan-kawan ya, ini ya, harus tahu ini ya, kawan-kawan ya. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Ya kan, sampai peluhnya itu karena mentalnya tekanan mental ya, penderitaan dari tekanan mental yang sangat parah. Itu peluhnya itu bisa menetes seperti darah, itu pecah pembuluh darah itu. Bukan main itu. Dia menanggung kita. Tapi dia mau, dia rela mati di kayu salib. Itu nggak terbayangkan, itu nggak terbayar. Ya kan, siapa kita yang mau tidak tahu berterima kasih, mau menghujat? Itu aduh, janganlah, jauhkanlah. Ya ampunilah mereka yang suka merendahkan, menghujat dan lain-lain. Itu aja tambahan saya, Pastor Jackie. Terima kasih. Baik. Luar biasa, teman-teman.